Bagaimana kabarnya hari ini? Salam sehat, salam semangat belajar di rumah. Hari ini hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021. Hari ini kita akan belajar tematik 1G. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran kelima, yaitu tanah. Di pembelajaran kemarin, kita sudah belajar bersama. Semua makhluk hidup membutuhkan air dan udara untuk kelangsungan hidupnya. Nah, anak-anak, selain butuh air dan udara, makhluk hidup juga membutuhkan tanah sebagai tempat untuk berpijak dan memperoleh makanan. Tanah sangat penting untuk kebutuhan makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan tanah. Manusia membutuhkan tanah untuk berpijak dan memperoleh makanan. Hewan membutuhkan tanah untuk tempat hidup dan sumber makanan. Sedangkan tumbuhan membutuhkan tanah untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, serta untuk kesuburan. Ya anak-anak, kita manusia berpijak, berdiri, berjalan, berlari, dan berbaris di atas tanah. Nah, supaya lebih semangat belajarnya hari ini, mari kita bernyanyi lagu Siapa Dapat Berbaris, ciptaan Pak Kasur. Mari kita dengarkan musiknya. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Coba angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Coba angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Sekali lagi, anak-anak boleh ikut berbaris dan bernyanyi bersama. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Coba angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Seperti pramuka. Ya anak-anak, sudah bernyanyi jadi tambah semangat ya belajarnya. Nah, di buku tematik 1G halaman 40 sampai 41 ada sebuah percakapan. Percakapan artinya pembicaraan atau obrolan
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang membahas suatu hal atau kejadian. Nah, di sini Melati dan Kak Bintang selesai berolahraga. Mereka berdiri di halaman sambil bercakap-cakap, sambil mengobrol. Mereka bercakap-cakap tentang tanaman di halaman rumah yang tumbuh dengan subur. Mereka mengobrol tentang jenis tanah yang subur dan tanah yang tandus. Anak-anak mau tahu percakapan Melati dan Kak Bintang? Perhatikan dengan baik ya. Percakapan Melati dan Kak Bintang berikut ini. Tanaman kita subur-subur ya, Kak? Ya, karena tanahnya selalu kita rawat. Betul, Kak. Itu tanah di sana tandus karena tidak pernah dirawat. Tanah adalah tempat kita menanam bahan makanan, maka harus dirawat agar tetap subur. Apa akibat bila tidak dirawat, Kak? Bila tidak dirawat, tanah tidak subur dan tanaman tidak akan subur. Bila tanaman mati, tidak ada akar yang menahan sehingga tanah bisa hanyut terbawa arus air hujan, bahkan bisa longsor. Wah, kalau begitu, tanah juga penting untuk kehidupan makhluk hidup ya, Kak? Betul, Melati. Maka sampah plastik dan styrofoam jangan dibuang di tanah. Iya, Kak. Sampah plastik dan styrofoam sukar membusuk, menyebabkan tanah tidak subur. Ya, anak-anak sudah mendengarkan, menyimak dengan baik percakapan antara Melati dan Kak Bintang yang sedang mengobrol tentang tanaman yang subur, tentang tanah yang subur dan tanah yang tandus. Nah, berikutnya kita akan melengkapi kalimat. Melengkapi kalimat sesuai percakapan tadi. Mari kita isi bersama. Nomor 1. Melati dan Kak Bintang selesai titik-titik. Selesai? Ya, Melati dan Kak Bintang selesai berolahraga. Nomor 2, berdasarkan percakapan tadi, Melati dan Kak Bintang berdiri di titik-titik. Nah, di manakah tempat Melati dan Kak Bintang berdiri sambil bercakap-cakap? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Melati dan Kak Bintang berdiri di halaman. Nomor 3. Tanaman subur karena selalu titik-titik. Nah, mengapa tanaman bisa subur? Ya, tanaman subur karena selalu dirawat. Betul. Nomor 4, tanah yang tidak dirawat menjadi titik-titik. Nah, bagaimana keadaan tanah jika tanah tidak dirawat? Apakah tetap subur? Tidak ya. Tanah yang tidak dirawat akan menjadi tandus. Nomor 5, bila tanaman mati, tidak ada titik-titik yang menahan tanah bila hujan. Ya, bila tanamannya mati, tidak ada titik-titik, tidak ada apa? Tidak ada akar yang menahan tanah bila hujan. Ya, anak-anak, untuk yang nomor 6 sampai nomor 10, kalian jawab masing-masing ya. Silakan mengerjakan nomor 6 sampai 10. Lengkapilah kalimat sesuai percakapan merawat tanah. Nah, anak-anak, berikutnya mari kita menulis huruf lepas dan huruf sambung. Ada di buku tematik 1G halaman 42. Anak-anak bisa menulis ke samping sebanyak 5 kali ya, seperti contoh yang Ibu Dwi sudah buat ini.
Ya, untuk menulis huruf lepas dan huruf sambung harus rapi. Bagaimana caranya supaya tulisannya rapi? Ya, menulisnya tidak perlu terburu-buru. Lihat barisnya, lihat garisnya. Bisa ya? Anak-anak, berikutnya kita mau belajar mereview tentang penggunaan huruf besar. Di hari Senin kemarin, kalian juga sudah belajar ya tentang huruf besar ini. Huruf besar disebut juga huruf kapital. Huruf besar digunakan pada awal kalimat dan nama orang. Ada contoh di sini, coba kalian perhatikan. Contoh yang A, rajin berolahraga membuat badan sehat. Kata rajin, huruf R-nya harus menggunakan huruf besar. Mengapa? Karena kata rajin adalah awal kalimat. Jadi di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua, contoh B, Ibu Siloh memasak di dapur. Ibu Siloh, I-nya besar di awal kalimat dan Siloh. Siloh adalah nama orang, jadi menggunakan huruf besar juga. Ibu Siloh memasak di dapur. Contoh yang C, kemarin Paman Efran datang dari desa. Kata kemarin posisinya di awal kalimat, jadi menggunakan huruf besar. Lalu Paman Efran adalah sebutan untuk panggilan orang, jadi juga menggunakan huruf besar. Paman, P-nya besar, Efran, E-nya besar. Dan jangan lupa juga untuk memberi tanda titik pada akhir kalimat. Contoh soal yang pertama, nomor 1, Arif belajar menulis sambung. Kalimatnya masih belum betul karena tidak memakai huruf kapital. Yang betul adalah seperti ini. Kata Arif, A-nya menggunakan huruf besar karena di awal kalimat dan juga ini adalah nama orang. Jadi, kalian harus menggunakan huruf besar pada huruf A pada kata Arif. Nomor 2, hari ini Amanda merasa senang. Di sini harus ada 2 huruf yang menggunakan huruf kapital, yaitu huruf H pada kata hari karena posisinya di awal kalimat dan huruf A pada kata Amanda karena nama orang. Yang contoh ketiga, senam dipimpin oleh Dika dan Lean. Di sini ada 3 yang harus menggunakan huruf kapital. Yang pertama, kata senam, huruf S-nya harus besar karena posisinya di awal kalimat. Lalu Dika, nama orang, huruf D-nya harus besar. Dan juga Lean, L-nya menggunakan huruf besar. Nah, anak-anak, di buku tematik 1G halaman 43 sampai 44 ada tugas yang harus dikirim ke Google Classroom. Tugasnya yaitu melengkapi kalimat menggunakan huruf besar. Silahkan kalian pilih kata yang penulisannya benar, yang sudah menggunakan huruf kapital dengan tepat. Kerjakan nomor 1 sampai 10. Baca dengan teliti. Saya pasti bisa. Untuk agenda hari Senin,
kalian memakai seragam putih merah. Kita akan belajar agama, pelajaran 17, materi baru yaitu tanda salib. Dan kita akan belajar tematik 1G di subtema 2, pembelajaran 1. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Salam sehat, salam semangat.